Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Said Hussein Channel dalam program Fit Your Faith. Dalam episode kali ini kita akan membahas tentang makna puasa. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Apa kabar Bib? Alhamdulillah. Sebentar lagi kan kita memasuk bulan suci Ramadan nih Bib. Sebenarnya makna puasa itu sendiri itu seperti apa? Apakah hanya menahan haus dan lapar atau ada makna yang lebih dalam lagi seperti itu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nah, menyambung tadi yang ditanyakan, apakah puasa itu hanya menahan lapar dan haus atau tidak? Nah, sebenarnya bisa saja saya jawab sekarang, cuman kita mau bahas dari awal apa makna puasa sampai akhir episode ini. Doa-doa harian bulan Ramadan itu, kita kan setiap hari itu ada doa hari pertama, hari kedua, hari ketiga, ada doa-doa harian. Nah, ada doa-doa yang memiliki kandungan yang sangat tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al siyami fihi siyamas shaimin. Ya Allah, jadikanlah puasaku ini puasanya orang-orang yang benar-benar berpuasa. Ini doa di hari pertama Ramadan. Jadikanlah aku benar-benar berpuasa orang-orang yang berpuasa. Wa qiyami fihi qiyamal qaimin. Dan jadikanlah di malam hariku ibadahnya orang-orang yang benar-benar beribadah. Makanya ada orang yang puasa tapi perlakuannya seperti tidak berpuasa. Di sini kita minta puasanya benar-benar berpuasa, menghidupkan malamnya seperti menghidupkan malam yang sebenarnya. Contohnya itu seperti gimana ya Bib? Maksudnya orang yang berpuasa tapi seolah-olah tidak seperti perlakuannya tidak seperti orang yang berpuasa. Ya misalnya marah atau ngomongin orang, berprasangka buruk. Yang terjadi cuma puasanya puasa zohir, tapi yang diminta oleh Allah ini, makanya kajian kita ini makna puasa yang diminta puasa batin saja, bukan zohir. Jelas ya? Iya. Wa nabbihni fihi an naumatil ghafilin. Sadarkanlah diriku dalamnya dari tidurnya orang-orang yang lalai. Sadarkanlah ya Allah. Orang kalau tidur itu dia matanya terpejam kan, dia lalai, dia tidak sadar. Tapi bangunkanlah aku ya Allah. Sadarkanlah aku, jangan aku seperti orang-orang yang lalai. Wahab li jurmi fihi ya ilahal alamin. Anugerahilah kesempurnaan untukku di dalamnya. Anugerahilah kesempurnaan ya Allah di dalam Ramadan ini, di dalam puasa ini, kesempurnaan zahir dan batin. Ya ilahal alamin wa'fu anni ya ghafiyan anil mujrimin. Wahai Tuhan pemilik alam semesta, maafkanlah aku wahai yang memberi ampunan kepada kaum yang berdosa. Dari doa-doa ini kita diajarkan mengingatkan kita dari puasanya orang-orang yang lalai. Ya ini saat kita masuki bulan yang agung ini, bulan Ramadan, kita harus bangun atau jaga, wanabih nih, bangunkanlah. Karena dalam hadis itu dikatakan an-nasu niyamun idza matu intabahu. Manusia itu tidur, ketika mati dia baru bangun. Kita nggak mau sadarnya bangunnya ketika mati. Saat sudah mati itu baru sadar, tidak. Kita maunya disadarkan di saat kita hidup. Makanya apa? Jangan jadikanlah tidurku ini tidur orang lalai, ibadahnya ibadah orang yang lalai. Jadikan Ramadan ini ya Allah Ramadan yang terbaik gitu. Dan setiap Ramadan sampai Ramadan yang akan datang. Akan tapi kita harus menjaga atau bangun secara batin dari sisi keimanan dan sisi agama. Sadarkanlah aku, bukan sadar dalam hal fisik, tapi dalam hal iman dan agama. Imannya harus upgrade. Dalam hal agamanya juga harus upgrade. Saya sudah bahas di beberapa episode tentang Al-Quran. Itu dikatakan oleh Rasul, Allah membenci orang yang ahli dalam ilmu dunia, pintar dalam ilmu dunia, tapi bodoh dalam ilmu akhirat. Karena tujuan kita semuanya untuk akhirat. Makanya apa? Bangunkanlah, sadarkanlah secara batin, secara iman dan agama. Karena itu dari hari pertama, jangan minta apapun, kecuali kita meminta kepada Allah agar kita bangun atau disadarkan dari puasanya orang-orang yang lalai. Kita minta sama Allah nih, Allah jangan sampai saya menjadi orang yang lalai. Untuk apa? Mengingat Allah secara batin, kemudian rohani manusia. Karena manusia itu karena terkadang atau selalu kebanyakan lalai dari Allah dan lalai dari cara mendekatkan diri kepada Allah. Allah berfirman di surat Al-Kahf ayat 22, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Kamu nih selama ini nih berada dalam keadaan lalai. Fakashafna anka ghita'aka. Hari ini kami singkapkan fakasyaf. Makanya kata kasyaf itu apa? Kami buka mata mereka.
selama ini kamu lalai, kami buka nih, lihat di akhirat nih yang kamu perbuat. Kami singkapkan daripadamu yang menutupi matamu, fabasarukal yaumal hadid, maka penglihatan pada hari itu amat tajam. Hari itu tuh ada di bulan suci Ramadan itu? Bukan, di hari akhirat nanti, ketika dibuka semua amal-amal manusia, supaya tidak lalai. Makanya doa tadi di awal Ramadan, ya Allah jangan sampai saya menjadi puasanya, ibadahnya orang yang lalai. Karena itu, Nabi dan para ulama membuat metode-metode yang mempersiapkan kita di bulan Ramadan. Dan di hari ke-29, jadi tadi kita minta puasanya yang benar puasa, ibadahnya yang benar-benar ibadah, jangan sampai lalai. Ya Allah, saya minta lalai dari kebatinan, yang batin dari keimanan dan agama. Di hari ke-29 kita minta kesucian kepada Allah. Ini doanya, Allahumma ghashini fihi birrahmah. Ya Allah, liputilah diriku di dalam bulan Ramadan dengan rahmat. Warzuqni fihi taufiqa wal ismah. Anugerahilah aku taufik dan kesucian. Aku minta kepadamu taufik, petunjuk dan kesucian. Wal ismah. Wa tahhir qalbi min ghayabihil tuhmah. Ya rahiman bi ibadihil mu'minin. Sucikanlah aku, hatiku ya Allah, dari segala cacat dan cela. Wahai yang menyayangi hamba-hamba yang beriman. Jadi minta apa? Minta kesucian. Saya udah minta enggak lalai, puasanya benar puasa, menghidupkan siangnya. Siyamu fin nahar wal qiyamu fil lail, menghidupkan malamnya. Di hari terakhir itu 29 minta kesucian, minta ismah, ya Allah sucikan. Makanya dinamakan berakhirnya bulan Ramadan dinamakan Idul Fitri karena kita kembali kepada fitrahnya, kepada kesuciannya. Tapi dengan syarat bahwa kita harus memenuhi puasa yang benar-benar puasa, ibadahnya orang yang ibadah dan tanpa lalai itu ya, baru kita benar-benar kembali ke fitrahnya, seperti itu. Iya, pertama tadi puasanya benar-benar berpuasa, bukan cuma makan dan minum doang. Menahan itu. Dan menghidupkan malamnya dengan ibadah, dengan mempelajari Al-Quran. Saya udah bahas, mempelajari Al-Quran itu lebih utama 1000 kali lipat dibanding membaca. Kemudian tidak lalai, jadi apa? Dia memanfaatkan setiap waktu di bulan Ramadan itu, setiap detikannya itu semuanya bernilai agung dan luar biasa, ada nilai sisi Allah. Tidurnya adalah ibadah, nafasnya dihitung sebagai tasbih, dan semuanya itu anugerah dari Allah untuk kita semua. Apakah semua perbuatan baik di bulan suci Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan, atau maksudnya keburukan juga dilipat gandakan juga di bulan suci itu, Beb? Setahu saya, amal baik itu pasti dilipat gandakan. Ada 1, 10, kemudian turun lagi 700, sampai terakhir kata Allah, ad'afan kasirat, tidak terhitung banyaknya. Kata Nabi, di sisi Allah itu banyak, itu sudah tidak terhingga. Tapi apakah amal buruk itu akan dilipat gandakan di bulan Ramadan? Saya nggak tahu. Tapi ya dengan anugerah, dengan bonus dan door prize di bulan Ramadan itu sayang kalau kita masih berbuat buruk. Jelas ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Asy-Syams ayat 7 sampai 10. Wa nafsin wa ma sawwaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa, demi diri, demi nafsu. Apa-apa yang menyempurnakan kejadiannya. Allah mengilhamkan kepada jiwa ini, nafs kita ini ada 2 potensi. Potensi yang membawa kerusakan, potensi yang membawa ketakwaan. Fujur itu rusak. Fujur. Oh iya, fujuraha wa taqwaha. Jadi membawa kerusakan dan membawa takwa. Makanya Allah kasih ini manusia ini akal dan nafsu. Malaikat hanya dikasih akal tanpa nafsu, binatang ada nafsu tanpa akal. Barang siapa yang akalnya mengalahkan nafsunya, dia di atas malaikat. Dan barang siapa yang nafsunya mengalahkan akalnya, dia lebih rendah dari binatang. Jadi dikasih oleh Allah dua unsur, kerusakan dan fujur dan takwa. Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Sucikan terus jiwa kita. Di ayat yang lain, innallaha yuhibbul mutatahhirin, Allah mencintai orang yang mensucikan dirinya, sucikan diri kita. Wa qad khaba man dassaha, dan rugi orang yang mengotorinya. Jiwa ini dikasih oleh Allah awalnya sudah suci, sudah fitrah. Ya, pertahankan kesucian itu dan improve terus. Karena rugi orang yang mengotorin jiwa itu. Dia enggan menerima kebenaran, dia enggan menerima kebaikan, tidak ada toleransi, tidak ada cinta damai, memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Orang yang sudah selalu mengotori jiwanya. Perjuangan itu ada azas manfaat atau azas
untung untuk lebih mementingkan si nafs itu sendiri. Dan nafs itu, diri itu dia tidak pernah melihat esok. Dia mau hari ini, sekarang, dan sekarang. Makanya nafsu itu maunya sekarang. Ketika sudah esok, ketika sudah kejadian, baru datang penyesalan. Jelas ya? Iya. Rasulullah, Nabi bersabda, sesungguhnya manusia, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Sesungguhnya manusia itu dilahirkan dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah. Tapi orang tuanya menjadikan dia Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Semua sudah dalam keadaan suci. Tapi orang tuanya menjadikan Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Pertanyaannya adalah, walaupun dia dilahirkan secara Yahudi, Nasrani, dan Majusi, sama Allah dikasih fitrah itu di dalam setiap diri manusia. Nah, Allah berfirman, fitrah itu apa? Di surat Ar-Rum ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim, fa'akim wajhaka lid-dini hanifan. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus pada agama Allah. Agama yang lurus dan benar. Fitratallahillati fataran nasa 'alaiha. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Allah masukkan dalam hati kita ini semuanya ada fitrah. Dan fitrah itu juga disebut sibghatullah, celupan Allah. Walaupun sebesar atom, sebesar apa yang paling kecil apa makhluk di planet ini, fitrah itu tetap ada. Walaupun dengan dikelilingi dengan dosa, tapi tetap ada fitrah Tuhan. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan pada fitrah itu. Tidak ada perubahan, walaupun seperti apa fitrah Allah itu ada di setiap manusia. Makanya para nabi itu diutus sebenarnya. Hidayah memang kan kita harus cari kan. Betul. Tapi para nabi itu cuman seperti bawa apa ya? Listrik atau selang atau listrik yang bagian nyetrum bagian fitrah. Iya, nyetrum bagian fitrah langsung sumbunya nyala. Jadi seperti membara itu, hidup kembali fitrah Tuhan. Karena hidayah itu kan Allah ngasih hidayah tapi melalui perantara nabi-nabi. Maka mereka sebutnya hadi. Walikulli qaumin had, setiap kaum ada pemberi petunjuk, ada hadi, ada perantara. Dan semua dengan izin Allah tetap. Itu ingat, Anda semua ini setiap di diri manusia sudah ada fitrahnya. Jadi tinggal dinyalain obornya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika dinul qayyimu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Itulah agama yang lurus. Ini agama yang lurus, agama fitrah kepada ajaran Allah. Lid-dini hanifah, agama yang lurus, agama yang benar. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Orang tidak merasakan fitrah itu. Orang nggak tahu gimana, mana yang ini, mana yang itu. Karena kita juga serangan fajarnya dua. Pertama dari nafsu tadi, kedua dari setan yang selalu menggoda kita, jadi luar dan dalam. Orang lagi hajar keras nih, ibadahnya lagi rajin, nanti satu waktu turun betul. naik turun. Karena godaan setan itu. Iya, godaan setan dan nafsu manusia lagi malas, ya udah deh. Rajin baca Qur'annya. Satu hari 5 juz, nanti nggak ketemu lagi sama Quran sampai 3 bulan lagi. Jelas ya? Iya, jelas. Saya pikir itu sampai sini dulu di kajian kita. Terima kasih Habib atas penjelasannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk episode kali ini kita sudah selesai. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk tombol loncengnya diklik ya, supaya kalau ada episode terbaru, kalian bisa dapat notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.